Tacawanan, baik, kembali lagi bersama kami di School of Thought. Jadi kali ini karena ada yang kemarin beberapa teman demo kan, ada beberapa teman demo, teman-teman yang lain ada berkata, oh kontennya cukup membantu, materinya cukup membantu, tetapi sayang katanya dibawanya terlalu kaku dan akademis. Jadi akhirnya tim School of Thought kita rapat dan kita ganti konsep, jadi lebih santai lagi. Nah, jadi di ruangan ini sudah hadir ada beberapa tim School of Thought, total ada 5 orang. Nah, jadi rekaman ini dilakukan pada tanggal berapa nih guys? 17, masuk 17, 15 kan? 15 Juli tahun 2026 pada pukul 8.24. Nah, jadi teman-teman, rekaman pada hari ini kita akan melanjutkan ayat Luni kita. Nah, jadi kemarin kita sudah ngebahas tentang Luni bab 1 ayat 1 kan. Dan kalau kita lihat sepertinya Luni bab 1 ayat 1-nya cukup panjang dan cukup berat ya. Makanya kali ini konsepnya kita ganti, akan lebih ringankan lagi. Nah, jadi kita langsung saja, nanti waktu sambil ngomong gini, itu akan ada slide-nya ditampilkan dari tim editor, ya nanti itu bisa ditampilkan. Nah, kita langsung lanjut saja, mari saya bacakan ya. Jadi di dalam ayat 2 ini adalah salah satu ayat yang merupakan fondasi seorang Konfusianis apabila ingin melakukan pembelajaran lebih lanjut. Bunyi dari ayat ini adalah seperti berikut. Guru Yong berkata, jarang sekali ada seorang yang berbakti kepada orang tua, menghormati kakaknya, gemar menantang atasannya. Tidak pernah ada orang yang tidak suka menentang atasannya, namun gemar memicu kekacauan. Seseorang susilawan mencurahkan perhatian pada apa yang menjadi akar. Begitu akar tersebut tertanam, maka tau atau jalan suci secara alami akan tumbuh. Bukankah bakti kepada orang tua dan penghormatan kepada kakak adalah akar dari semua tindakan kemanusiaan atau cinta kasih? Jadi sebenarnya di dalam ayat ini ya, ini mau menjelaskan satu hal. Banyak orang berpikir bahwa kalau kamu mau menjadi seorang manusia yang hebat, kamu harus kaya dan sukses dulu. Sebenarnya enggak. Ajaran Konfusianisme justru kamu belajar jadi orang dulu, kamu belajar menjadi seorang manusia yang utuh dulu, baru kamu bisa nanti nextnya you belajar menjadi orang yang lebih tinggi lagi. Jadi terkadang banyak orang berpikir mengenai hal-hal besar, tetapi dia tidak membereskan hal-hal yang paling simpel dulu, yaitu apa? Keluarga, atau yang namanya hubungan dengan saudara yang lebih tua. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa tulisan dari kata xiao, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tulisan dari kata xiao, semua dia terdiri dari dua aksara, yaitu kata lao dan juga kata zi. Artinya apa? Kalau kita lihat kan aksaranya itu kan dia artinya apa? Yang kecil seperti menggendong yang besar. Jadi kalau kita lihat ada aksaranya itu launya di atas, zi-nya di bawah. Artinya seorang anak yang menggendong orang tuanya. Artinya di sini menunjukkan bahwa bakti tidak hanya berkaitan dengan yang namanya kasih makan orang tua. Bakti gak berkaitan dengan yang namanya oh saya yang penting kaya aja, nanti papa mama butuh beli apa saya akan berikan. Semua tidak demikian ya. Jadi kita akan mengkaji lebih dalam apa yang dimaksud di dalam ayat Luni yang bersangkutan ini. Jadi kata pertama kita lihat dulu apa makna dari kata xiao. Kalau teman-teman buka kamus kuno yang bernama Sowen Chiece, by the way bahan ini bisa nanti di-share ya, bahan ini tidak disebutkan semuanya, bahan ini nanti akan di-share. Kalau teman-teman mau join dari grup School of Thought kita, setelah teman-teman join dari grup itu baru akan di-share bahannya lengkap, dan yang hari ini saya bacakan bukan bahan yang full, tapi ini berupa summary saja. Nah, jadi Sowen Chiece yaitu sebuah kamus kuno yang berasal dari era dinasti Han, itu mencatat bagaimana xiao ini diterjemahkan. Xiao disebutkan apa arti dari kata xiao atau berbakti. Berbakti tidak lain adalah orang yang melayani ayah ibunya dengan baik. Di sini ada kata baik. Mungkin orang bertanya, apa maksud dari kata baik di sini? Baik itu artinya dia merawat secara proper. Ya, banyak orang berpikir kan dalam dunia modern saat ini orang berpikir, oh saya kalau kasih makan orang tua saya itu artinya saya sudah berbakti. Saya apabila papa mama saya butuh kebutuhan saya sudah cukupi, itu sudah berbakti. Tetapi kita banyak melupakan hal-hal kecil. Hal kecil yang paling penting di dalam bakti sebenarnya adalah penghormatan. Sehingga kata baik di sini, melayani orang dengan baik, melayani ayah ibu dengan baik, itu berarti melayani orang tua juga secara proper. Ya, di dalam penggalan ayat Luni pernah disebutkan, kamu kasih makan kuda dan sapi. Apa bedanya berbakti? Kalau kita berpikir memberi makan orang tua saja sudah cukup. Faktanya kuda dan sapi juga kamu beri makan. Apakah orang tua kamu itu setara dengan kuda dan sapi? Jawabannya kan tentu enggak.
Yang membedakan semua bentuk itu adalah rasa hormat. Apabila kita memberikan hewan ternak itu karena ya memang dia seekor hewan yang dia tidak independen, dia dependen dengan kamu untuk kamu berikan makan, ya sudah kamu kasih dia makan. Tetapi kalau orang tua, kita beri makan dia bukan karena kamu merasa superior di atas orang tua. Setelah orang tua kamu masih makan, kamu boleh bentak-bentak mereka. Tentu jawabannya enggak. Tentu pemberian makan atau memberikan sesuatu kepada orang tua itu didasarkan dengan rasa hormat, dan itu yang disebut dengan bakti. Sehingga kata bakti di sini itu tidak serta-merta kamu berbuat baik, tetapi di dalam hati kamu juga ada orang tua. Ya, di era modern saat ini banyak sekali orang yang memperlakukan orang tua bahkan tidak seagung ya memperlakukan hewan peliharaannya. Saya dengan segala hormat, saya mohon maaf, bukan maksud saya sedang menyindir atau apa, tetapi coba kita lihat kenyataan di dunia sekarang. Kita kasih makan, kita kalau orang yang punya, misal kita orang ya yang hobi pelihara anjing, hobi pelihara kucing, kamu bisa kasih makan anjing dan kucing. Kita bisa kasih makan anjing dan kucing kita. Kita bisa gendong anjing dan kucing kita bawa ke mobil, kita bawa kemana, kita kasih dia pakaian bagus. Yang mana kadang pakaian anjing sama kucing pun lebih bagus daripada pakaian manusia, lebih mahal lagi. Tetapi bagaimana dengan orang tua? Apakah kamu bisa gendong orang tua kamu? Apakah kamu bisa gendong orang tua kamu seperti kamu gendong anjing dan kucing kamu? Sementara anjing dan kucing kamu saja kamu kasih makan persis dengan orang tua kamu kasih makanannya. Nah, ini menjadi satu paradoks atau suatu keanehan di mana kalau kita lihat, kadang itu bentuk pelayanan kita kepada anjing dan kucing peliharaan kita itu ya lebih bagus daripada pelayanan kita ke orang tua. Yang membedakan semua ini sebenarnya adalah rasa hormat. Ini adalah poin definisi bakti di era Konfusianisme zaman dahulu. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini adalah salah satu sarananya. Berikutnya adalah ti, yaitu kata ti. Jadi kalau di sini disebut bakti dan persaudaraan. Nah, di sini ada kata berikutnya adalah kata ti, yaitu adalah persaudaraan. Banyak orang memikirkan kata ti, persaudaraan ini, itu berarti adalah bersaudara, mencakup kakak dan adik. Padahal secara definisi tidak. Coba kita melihat apa yang dicatat di dalam Sowen Chiezi. Kata ti di sini adalah, ti adalah urutan pengikatan dari tali kulit, dari bentuk aksara kuno. Arya, dalam kitab Arya, itu tercatat bahwa di antara anak laki yang lebih dulu lahir adalah Xiong, kakak, yang kemudian lahir disebut Ti, adik. Konteks kata ini dia mau menjelaskan bahwa semua kata Ti itu ditunjukkan sebagai penghormatan kepada seorang kakak. Jadi konteksnya bukan seperti saudara yang sifatnya equal. Makanya nanti kalau teman-teman lihat dalam paralel ayat Luni yang bersangkutan ini, kata Ti, Xiao dan Ti itu nanti dihubungkan dengan apa? Atasan dan juga orang lebih tua dalam masyarakat. Sehingga kata Ti di sini tidak serta-merta artinya persaudaraan. Karena kalau kamu ngomongin persaudaraan, dia cakupannya lebih luas. Artinya kamu berhubungan dengan seorang kakak dan juga seorang adik. Tetapi specifically, ayat Luni ini mengatakan Ti sebagai penghormatan kepada seorang kakak, bukan kepada adik atau yang lain. Ya, sehingga kalau kita melihat komentar-komentar Luni, seperti komentar dari seorang cendekiawan bernama Liu Paonan menjelaskan kalau hubungan saudara, kita bisa menghormati adik atau saudara yang lebih kecil dari kita, itu disebut Yo, Bang Yo punya Yo. Tetapi kalau kepada kakak kita sebutnya Ti, yaitu penghormatan kepada mereka yang lebih senior atau lebih tua. Sehingga paralelisasinya itu ada di sini, yaitu apa? Tidak membuat kekacauan dan juga menghormati yang dia lebih tua di dalam masyarakat. Nah, ini adalah sekilas mengenai definisi, ya. Lalu kita juga akan membahas berkaitan dengan teks-teks, varian teks yang ada di era zaman dinasti Han ke bawah, bagaimana memaknai ayat Luni ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ada penggalan kata. Ya, jarang sekali. Jadi kita kenalan dulu sama guru Yo itu siapa. Jadi teman-teman, sosok yang ada di dalam percakapan ini adalah guru Yo Tzu atau Master Yo. Master Yo ini beliau ini merupakan salah satu murid Konfusius yang dalam meneladani Konfusius itu memiliki perilaku yang paling mirip. Artinya Yo Tzu ini beliau berhasil meneladani Konfusius dengan baik.
Karena di dalam bab 3 bab 3a kitab Mengzi itu tercatat apa yang terjadi setelah guru Konfusius atau setelah Nabi Konfusius mencapai kesempurnaan, itu semua apa sih yang terjadi. Jadi di dalam kitab Mengzi ini dalam bab 3a itu mencatat bahwa dahulu ketika Konfusius wafat, ada satu murid yang bernama Cekong. Cekong dengan hati baktinya, beliau tinggal di dekat pemakaman dari Nabi Konfusius. Ya, 3 tahun tidak beranjak keluar dari sana. Ya, membangun suatu rumah untuk dirinya sendiri di area altar, tempat dia tinggal sendirian 3 tahun lagi sebelum akhirnya dia pulang. Tetapi pada kesempatan lain, kalau kita lihat ada satu kejadian yang menarik, yaitu ada beberapa murid yang bernama Cisha, Cecang, sama Ciyo. Itu merasa bahwa Youro atau yaitu Youzi ini itu memiliki perawakan yang mirip dengan Nabi Konfusius, sehingga mereka mencoba memaksa murid yang lain, salah satu adalah Nabi Chengce, untuk bergabung dengan mereka untuk memberikan penghormatan yang sama kepada Youzi ini, seolah-olah ini Konfusius. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Chengce? Ya, Chengce berkata, hal ini tidak boleh kalian lakukan. Apa yang telah dicuci di perairan sungai Jiang dan Han dan telah diputihkan di bawah sinar matahari musim gugur, betapa gemerlapnya, betapa cemerlangnya sebuah kain yang sudah dicuci, dibersihkan, terus kamu jemur, itu sangat cemerlang. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi betapa cemerlangnya kebajikan dari Konfusius. Ini juga menunjukkan bahwa terkadang seorang yang berjasa kepada kita gak bisa kita gantikan serta-merta. Apalagi hanya dari bentuk penampilan dan juga yang namanya tutur kata, cara berbicara, itu gak bisa kamu gantikan. You tidak bisa pernah meniru kebajikan dari Nabi Konfusius. Itu poin dari Chengce. Sehingga Youzi di sini bukan berarti Youzi itu dia sifatnya buruk. Tetapi kata-kata Chengce di sini bukan sebagai kritik untuk Youzi, justru sebagai sebuah bentuk pujian kepada Youzi dan juga Konfusius. Artinya apa? Youzi memang mirip dengan Konfusius. Youzi memang bisa menyerupai Konfusius. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Tetapi untuk kebajikan tidak ada yang bisa menyamai Konfusius. Jadi jangan disalahpahami seolah-olah seperti Nabi Chengce sedang mengkritik teman sepergurunya yaitu Youzi. Ya, dalam berbagai penggalan seperti kalau kita lihat kitab Xinzi, Youzi ini juga memiliki teladan yang gak main-main. Beliau jika belajar dan ngantuk, itu beliau akan mengambil lilin dan beliau akan membakar telapak tangannya agar segar lagi dan tidak ngantuk. Jadi teman-teman bayangkan, ya, Youzi ini mengapa hari ini bisa masuk ke dalam kitab Luni, bisa masuk ke dalam kitab Luni dan disebut Zi. Dia kalau teman-teman lihat di dalam Luni hanya 2 orang selain Konfusius yang dikasih Zi, yang sering berulang-ulang dikasih Zi, yaitu Youzi dan juga Chengce. Beberapa murid memang ada, tetapi hanya disebutkan sekali-sekali dong. Ya, kenapa Youzi ini bisa sampai disebut Zi, disebut seorang guru? Karena memang orang yang berkebajikan, sehingga bukan kaleng-kaleng. Ya, makanya sabdanya bisa masuk ke dalam Luni, bisa dimasukkan ke dalam salah satu penggalan Luni, karena memang ini orang bukan main-main punya. Ini orang bukan kaleng-kaleng. Ya, jadi ini pengenalan sekilas tentang Youzi. Di dalam berbagai bahan kami masih sediakan catatan khusus mengenai Youzi, di mana beliau tercatat teladannya dalam kitab Sici. Ya, tetapi kita tidak akan bahas itu karena itu akan cukup panjang. Nanti saya kena demo lagi. Itu bahaya. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa Xiao dan Ti ini sangat penting? Dalam kitab Lici dikatakan, apa yang disebut dengan kebenaran kemanusiaan? Apa yang disebut dengan rentau kebenaran kemanusiaan? Ayah mengasihi, ayah memiliki cinta, anak berbakti, kakak berbuat baik, dan adik menghormati kakak. Jadi kata menghormati kakak di sini diringkas dengan kata dua huruf, yaitu ti dan ti. Ti yang pertama adalah adik, ti yang kedua adalah verb, adalah kata kerja, yaitu apa? Penghormatan terhadap seorang kakak. Artinya menunjukkan ini adalah suatu tindakan penghormatan yang cukup patut dan merupakan peran dari seorang adik untuk menghormati orang lebih tua, yaitu seorang kakak. Sehingga kata ti di dalam penggalan ayat ini perlu saya garis bawahi, ini tidak merujuk spesifik kepada hubungan persaudaraan atas dan bawah. Ini tapi lebih ke arah peran seorang adik untuk menghormati orang yang berada di atasnya, yaitu kakaknya. Ya, sehingga di sini kita cukup memiliki definisi yang clear. Ya. Dan bagaimana kata Xiao ini menjadikan sesuatu yang sangat penting.
Xiao di sini kalau kita baca kitab Xiao Qing pernah menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bakti? Apa yang dimaksud dengan bakti? Bakti adalah fondasi dari ragam kebaikan. Bakti adalah dasar dari berbagai macam pengajaran. Sehingga tidak ada satupun pengajaran yang tidak bermula dari yang namanya bakti. Tidak ada satupun ajaran yang tidak bermula dari yang namanya kata bakti ini. Kalau teman-teman lihat dari sini, makanya teman-teman tidak akan heran. Kenapa di sini dikatakan, di penggalan ayat ini dikatakan, ya, jika seseorang susilawan mencerahkan perhatian pada apa yang menjadi akar, ya, begitu akar tersebut tertanam, maka jalan suci atau tahu secara alami akan tumbuh. Apa yang dimaksud dalam ayat ini adalah bakti dan persaudaraan. Karena bakti dan persaudaraan itu adalah akarnya, ya, adalah akar untuk mempraktekkan yang namanya cinta kasih atau kemanusiaan yang lebih besar lagi. Sehingga di sini teman-teman memiliki definisi yang mulai lebih terang dan jelas. Artinya kalau teman-teman baca ayat ini secara paralel, secara sistematis, ya, berkaitan dengan varian teks, teman-teman juga akan menemukan satu bacaan yang cukup menarik dari kitab Mengce. Ya, kalau kita baca kitab Mengce, kita membaca kitab Mengce, Mengce justru mengkaitkan ini menjadi lebih jauh lagi. Kita bisa melihat kitab Mengce mengkaitkan ini lebih jauh lagi. Kita tahu kalau orang yang membaca kitab Mengce, kita membuka bab 1 ayat 1 kitab Mengce, ya. Bab 1 ayat 1 kitab Mengce, kita bisa melihat bagaimana Nabi Mencius itu bertemu dengan seorang raja, dan saat itu rajanya menanyai tentang keuntungan. Nabi Mencius cuma menjawab, yang mulia kenapa harus pakai frasa keuntungan? Frasa keuntungan itu kalau yang mulia pakai, yang mulia akan bingung. Seorang raja, nanti kalau misalnya ada seorang pangeran yang naik menjadi seorang raja, dia pasti berebut. Dia pasti adalah seorang yang memberontak. Ya, nanti kalau ada seorang penguasa lagi yang naik, itu pasti adalah penguasa satu tingkat di bawahnya yang memberontak. Makanya dia bisa naik. Ya, orang kalau cuma pakai keuntungan, semua orang akan berebut. Ya, rajanya bertanya mengenai keuntungan untuk negaranya. Bupati menanyai keuntungan untuk daerahnya. Keluarga, seorang individu menanyai keuntungan untuk keluarga atau dirinya masing-masing. Kenapa harus pakai kata? Kenapa kita harus menggunakan kata kenapa kita harus menggunakan kata keuntungan? Kenapa yang mulia tidak membicarakan kata yang namanya cinta kasih? Karena dengan adanya cinta kasih, orang yang memiliki cinta kasih, dia tidak akan berdurhaka kepada orang tuanya. Orang yang memiliki kesatriannya tidak akan menjadi orang yang pengkhianat kepada rajanya. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat di dalam bab 7a ayat 15, kita pasti mempertanyakan kan, oke, Mencius mengatakan Ren-i, yaitu cinta kasih dan juga kesatrian. Lantas, contoh konkretnya apa? Kalau teman-teman baca secara paralel, ya, secara sistematik, Ren-i itu fondasinya apa? Justru di sini fondasinya. Bab 7a ayat 15 kita tercatat, bakti kepada orang tua adalah perwujudan dari kemanusiaan atau Ren, atau cinta kasih. Penghormatan kepada yang lebih tua adalah perwujudan dari kesatriaan atau satria. Tidak ada alasan lain untuk perasaan-perasaan itu. Hal-hal tersebut adalah milik semua orang yang berada di dunia ini. Artinya tidak ada pengecualian. Semua orang pada dasar punya yang namanya sifat Xiaoti ini. Lebih lanjut lagi, bahkan Mencius mengkaitkan Xiaoti ini dengan yang namanya pengetahuan alamiah. Jadi teman-teman mulai kebayang tidak? Ya, kita coba merenung lebih dalam lagi. Kenapa ayat ini membicarakan mengenai bakti, terus penghormatan kepada seorang kakak yang lebih tua? Terus kenapa kita bisa ketemu yang namanya kitab Mencius ngomongin tentang Ren dan I, tetapi kaitannya sama paralel kitab ini tentang bakti dan juga persaudaraan? Tahu tidak kenapa? Karena ini adalah fondasi. Ini disebut sebagai akar. Akar apa? Akar di sini adalah akar atau fondasi untuk memerintah dunia. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada kata tau. Tau di sini bukan tau yang seperti di dalam Tao Te Ching yang sifatnya abstrak dan metafisik. Tetapi kalau kita baca bagaimana orang zaman dahulu memaknai kata tau, kita bisa membuka dalam kitab Sowen Chece, ya, kamus kuno yang tadi saya sebutkan, Sowen Chece. Sowen Chece mengatakan apa? Tau itu adalah jalan yang harus dilalui. Ya. Dari kata radikal berjalan dan juga kepala. Artinya ini adalah satu penuntun untuk kamu berjalan. Ini menjadi panduan. Jalan yang lurus dan tembus itu disebut tau. Dalam kitab Erya, ya, tau ini adalah
kebenaran utama yang dalam konteks ini kalau kita baca dalam kitab Seming lebih jauh lagi, tahu itu adalah apa ya? Tahu itu adalah suatu alat yang dimana dengannya segala benda itu dituntun dan mengalir. Jadi kalau teman-teman baca, ya masa tahu ini dia tuh menjadi suatu panduan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi simpel. Panduan di sini apa? Kenapa di sini bisa terselip kata tahu? Kenapa bisa terselip kata tahu? Maksudnya konteksnya panduannya apa? Nah, ini kan kita semua pada bertanya-tanya kan. Jadi saya meminjam berbagai pendapat dari komentator Luni. Dan kalau kita baca ya, Liu Paunan menjelaskan, tahu di dalam sini konteksnya itu adalah jalan yang harus dilalui seseorang untuk sampai pada pemerintahan yang baik. Nah, sekarang teman-teman bingung pasti. Kita apa hubungan dari yang namanya pemerintahan dengan bakti dan persaudaraan? Jadi kalau teman-teman lihat, semua secara filosofis, Konfusius ada satu ayat yang berparalel dengan sabda ini. Coba teman-teman buka bab 2 ayat 11 kitab Luni. Bab 2 ayat 11 itu saat itu Konfusius sedang ditanya dengan muridnya, kenapa guru tidak menjalankan suatu jabatan? Kenapa guru gak ada ambil jabatan di dalam pemerintahan? Apa yang dikatakan Konfusius? Kenapa harus menjabat? Bukankah dalam kitab Suci mengatakan, ya kamu menjalankan bakti dan persaudaraan pun itu sudah bagian dari pelaksanaan pemerintahan. Kenapa kamu harus gusar tidak memiliki jabatan? Teman-teman paham nggak? Maksudnya di sini apa? Apabila seseorang mendidik setiap keluarga bakti dan persaudaraan, itu merupakan yang namanya proses dari yang namanya pelaksanaan pemerintahan juga, karena kamu berperan untuk menciptakan individu-individu yang baik sehingga pemerintahan atau negara kamu itu bisa aman. Tetapi poin dari Konfusius yang dalam ayat ini, poin dari kitab Luni yang ada di dalam ayat 2 ini, semua dia memiliki poin yang lebih jauh lagi, yaitu apa? Seseorang tidak mungkin bisa menata negaranya kalau sama ayah ibunya, ya sama orang tuanya, dan juga sama saudara yang lebih tuanya saja itu suka bertikai. Mustahil. Makanya dikatakan di dalam kitab Tashi, setiap hal itu ada akar dan cabangnya, ada awal dan akhirnya. Kalau kita baca kitab apa tuh, Book of the Eloquence, ya Book of the Eloquence yang berjudul Souyen, ya Souyen, kitab Souyen itu menjelaskan satu hal. Seorang cince itu selalu mengutamakan akar daripada mengutamakan yang namanya cabang. Jadi apa yang menjadi akar di sini sebenarnya adalah bakti dan persaudaraan. Kamu punya bakti dan persaudaraan, kamu baru yang punya namanya apa? Kamu baru bisa menjalankan tata pemerintahan. Makanya tidak heran di dalam bab ini itu dikatakan di dalam bab ini, you punya bakti dan persaudaraan itu awal dari praktik cinta kasih. Ya, kamu punya bakti dan persaudaraan itu adalah menjadi akar dari yang namanya praktek cinta kasih. Ya, sehingga kalau kita mau simpulkan semua ayat ini, bagaimana cara kita memahaminya seperti uraian-uraian tadi, kita coba petakan satu-satu menjadi satu kesimpulan yang sistematis. Yoce mengatakan jarang sekali ada seseorang yang berbakti kepada orang tua dan menghormati kakaknya gemar menentang atasannya. Ya, ini mau membicarakan apa? Secara internal orang ini sudah selesai urusan rumahnya. Secara eksternal dia punya fondasi sudah kokoh, dia baru bisa keluar. Artinya apa? Anak yang berbakti sangat jarang suka menentang atasannya. Kemudian dilanjutkan, tidak pernah ada orang yang tidak suka menentang atasannya, namun gemar memicu kekacauan. Sehingga di sini juga mau bilang, anak yang berbakti dan juga menghormati kakak, dia tidak akan mengacaukan struktur sosial. Dia tidak akan menentang seorang yang lebih senior di atasnya, maupun untuk membuat kekacauan di sini. Karena kita harus tahu bahwa masyarakat zaman dahulu itu memiliki yang namanya strata sosial, memiliki yang namanya strata masyarakat di mana seorang menteri dia harus bisa mengimbangi kewenangan rajanya, tidak boleh saling merebut, tidak boleh merebut kekuasaan. Sehingga kalau ada orang yang dianya suka merebut kekuasaan, dia suka membuat dan mengacaukan struktur sosial, ini pasti ada masalah di dalam bakti dan persaudaraannya. Dan itu terbukti semua di zaman
Nabi Konfusius itu sendiri itu terbukti di zaman itu. Dimana kalau teman-teman lihat ya, era Konfusius itu bagaimana seorang menteri itu bisa merebut kekuasaan dari seorang raja. Ya, kewenangan raja itu semua diambil. Itu menunjukkan betapa kurangnya yang namanya bakti dan persaudaraan ini. Sehingga kita tidak heran bahwa Nabi Konfusius pada akhirnya itu melakukan yang namanya perombakan dari dasar dulu, yaitu ngomongin tentang bakti dan persaudaraan. Nah, sampai sini maknanya sudah cukup jelas. Berikutnya seorang cince mencurahkan perhatian kepada apa yang menjadi akar. Maka seorang susilawan dia gak buru-buru ya mau mengerjakan hal-hal besar, dia bereskan dulu hal-hal kecil. Seperti bakti dan persaudaraan dia benarkan. Ya, bakti melayani orang tua dengan hormat. Persaudaraan apa? Kita mengerti kita punya kakak. Kita menghormati kakak kita. Kita mengutamakan kakak kita. Kalau kamu terhadap saudara kamu aja kamu bisa hormat. Perasaan itu bisa dijaga. Terhadap orang lebih tua dalam keluargamu, you bisa hormat. Mustahil. Kamu terjun ke masyarakat, kamu menentang yang namanya orang yang berada di atas kamu. Baik secara usia maupun posisi. Sehingga di sini katanya seorang cince, orang yang bermoral tinggi, dia justru mengutamakan akarnya dulu. Akarnya diselesaikan, begitu akar tersebut tertanam, barulah jalan suci itu akan tumbuh. Ya, tahu di sini maksudnya adalah jalan menuju pemerintahan yang kokoh dan baik akan tumbuh. Jadi kalau seseorang, keluarga seorang cince, dia mau menstabilkan negara, dia stabilkan dulu dari keluarga. Karena dalam kitab Mengce mengatakan negara itu adalah himpunan dari berbagai keluarga. Sehingga kalau keluarga-keluarga ini pada dasarnya sudah memiliki ajaran moral yang baik, baru kamu bisa apa? Bawa negara kamu tentram. Kalau di dalam pengajaran-pengajaran negaranya aja tidak memiliki suatu pengajaran akan moral, etika, bakti, dan persaudaraan yang baik, dia mau naik ke pemerintahan, susah. Sedikit sekali anak yang bisa memimpin dengan baik. Orang-orang yang naik ke pemerintahan itu ada orang yang fondasinya gak kuat. Kalau fondasi gak kuat, gimana negaranya bisa kuat? Nah, ini poin dari kata-kata ayat 2 ini. Sehingga dikatakan bukankah bakti kepada orang tua, yaitu syau, dan penghormatan kepada kakak, yaitu ti, adalah akar dari semua kebajikan atau akar dari semua tindakan cinta kasih. Nah, ini poinnya. Jadi kalau teman-teman baca kata ren, yaitu cinta kasih. Cinta kasih yang dimaksud oleh Konfusius itu sesuatu yang sangat besar dan luas. Bahkan di dalam bab 6 Luni, Konfusius mengatakan, Yo dan Sun pun merasakan saya belum bisa mempraktekkan cinta kasih yang ini. Cinta kasih yang besar ini apa? Jadi konteksnya cinta kasih yang besar apa? Yaitu mendamaikan dunia. Agar seluruh masyarakat itu harmonis. Ya, perdamaian dunia bisa terwujud. Jadi kalau kita mau mengukur sebenarnya mau mewujudkan perdamaian dunia, itu justru dimulai dari yang namanya bakti dan persaudaraan ini. Bakti dan sikap hormat kepada kakak ini. Dengan ini dikerjakan, maka kamu memiliki satu kualitas yang disebut cinta kasih dan satria. Cinta kasih satria kamu punya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mengce. Ini menjadi satu fondasi bagi suatu negara. Rakyat tidak berebut, pemerintahan tidak saling berebut, raja tidak diberontak, rakyat tidak mencuri dari sesamanya. Dengan demikian kamu baru bisa mencapai negara yang damai dan juga dunia yang damai. Nah, jadi ini ayat 2 kita selesaikan sampai di sini agar tidak terlalu panjang. Apabila ada pertanyaan dan juga komentar, kami memohon masukan, dan juga boleh hubungi admin kami di mana nanti nomornya akan ditampilkan setelah sesi ini. Nah, jadi teman-teman selamat malam. Apabila ada salah pembawaan dan kata, saya mohon maaf, saya masih dalam tahapan belajar. 谢谢大家晚安。